Halo para pemirsa setia Fibis Media, kembali bersama saya Ika Akbarwati dan rekan saya Bapak Fuhandi dalam program Fibis Fokus. Fibis Fokus edisi kali ini akan membahas mengenai dampak ekonomi dari fenomena mudik lebaran. Seperti yang kita ketahui, setiap tahunnya penduduk Indonesia rutin melaksanakan mudik pada menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dan pada tahun ini pun fenomena tersebut juga terjadi. Yang menarik dari fenomena mudik ini adalah bahwa mungkin ini adalah sebuah fenomena eksodus besar-besaran yang terjadi dan terbesar di seluruh dunia dan hanya terjadi di Indonesia. Kita memiliki beberapa data yang cukup menarik berhubungan dengan fenomena mudik kali ini. Dari untuk jumlah orang yang berpartisipasi saja sudah cukup mencengangkan, di mana data dari Kementerian Transportasi memperkirakan bahwa jumlah pemudik yang berasal khusus dari Jakarta akan mencapai angka 9,7 juta jiwa atau nyaris sebesar 10 juta jiwa pada tahun ini. Sementara untuk seluruh Indonesia sendiri jumlah pemudik diperkirakan akan mencapai 30 juta jiwa. Untuk dari pemudik dari Jakarta untuk tahun ini mengalami kenaikan sebesar 8,6% dibandingkan jumlah pemudik pada tahun 2012 yang lalu. Lalu dampak yang tidak kecil tentunya adalah mengenai kemacetan yang selalu saja mewarnai fenomena mudik. Hal ini cukup beralasan karena memang dari porsi kendaraan yang digunakan oleh para pemudik, sebanyak 7,2 juta orang akan menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil dan juga sepeda motor. Sementara untuk sisanya yaitu sebesar 2,5 juta orang akan menggunakan transportasi publik seperti kereta api, kapal terbang, dan juga kapal laut. Dan seperti dari judul fokus kali ini adalah dampak ekonomi dari fenomena mudik lebaran. Sebenarnya seperti apa dampak ekonomi dari fenomena mudik kali ini? Hal tersebut akan lebih lanjut dijelaskan oleh rekan saya Bapak Fuhandi. Silahkan Pak. Terima kasih Mbak Ika. Pemirsa Fibis Media, kita akan melihat dampak ekonomi terhadap fenomena mudik lebaran ini. Dari data Bank Indonesia dan Kementerian Transportasi memperkirakan bahwa jumlah biaya yang dikeluarkan dalam rangka mudik lebaran ini mencapai 300 triliun rupiah atau sekitar 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari jumlah tersebut diperkirakan sebesar 8,5 triliun akan dihabiskan untuk biaya bahan bakar. Dari angka itu bahwa arus uang yang akan mengalir dari Jakarta ke daerah-daerah yang merupakan kantong pemudik akan mencapai, yaitu diperkirakan 95 triliun rupiah akan mengalir ke kantong-kantong pemudik di luar Jakarta. Perbankan Indonesia ikut mendukung rutinitas mudik yang terjadi pada lebaran ini. Untuk menjaga ketersediaan uang kas selama arus mudik terjadi, bank-bank di Indonesia juga telah meningkatkan jumlah uang kas di ATM-ATM sepanjang jalur mudik dan titik-titik transportasi. Bank Rakyat Indonesia telah menyiapkan 33,4 triliun rupiah untuk kas selama lebaran tahun ini, atau naik 94,11% dibandingkan tahun lalu yang hanya mencapai 17,9 triliun rupiah. BNI juga meningkatkan pasokan kas tahun ini menjadi 29,87 triliun atau 22% lebih tinggi dibandingkan persiapan tahun lalu. Kedua bank ini menyatakan bahwa pertimbangan untuk meningkatkan pasokan uang kas diambil akibat adanya kenaikan harga BBM. Di samping itu, kedua bank tersebut juga menyatakan bahwa peningkatan jumlah mesin ATM menjadi penyebab lainnya. Demikian Fibis Fokus edisi kali ini yang membahas mengenai dampak ekonomi dari fenomena mudik lebaran. Tidak lupa kami segenap keluarga besar Fibis Media mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1434 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Fibis Fokus kali ini bersama saya Ika Akbarwati dan juga rekan saya Bapak Fuhandi undur diri. Semoga bermanfaat, tetap semangat investasi dan salam Fibis.